Dan saya bilang kalau misalkan hidup Jibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner. Saya bilang kalau badan profesional hidup saat itu nggak bisa makan enak. Itu cuma mitos teman-teman. Dan di video ini saya mau review salah satu cyclochrome favorit saya dari dulu sih. Apapun sepedanya selalu saya pakai Cat Eye. Saya selalu pakai Cat Eye. Tadi bahasa Indonesia salah ya. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf ya buat teman-teman yang nanyain part sepeda si Samurai di komen. Saya belum bisa bahas karena qadarullah beberapa hari ini kondisi badan juga lagi nggak begitu fit. Ini nih stikernya saya mau kasih lihat, udah ditempel si Samurai tuh, gahar ya. Taring-taringnya saya tutupin pakai spidol permanen, matanya juga nggak saya pasang gitu. Jadi logo Samurainya aja. Insya Allah dalam waktu dekat kita bahas partnya secara detail sepeda saya si Samurai ini. Nah sekarang langsung kita bahas ke cyclochrome-nya Cat Eye Pedron Steel. Salah satu cyclochrome yang lama ya. Zaman saya main road bike 5 tahun yang lalu dia udah keluar sih. Dan saya juga nggak nyangka ya, harganya ini udah turun drastis, bombastis lah gitu. Jadi kalau teman-teman ikutin perjalanan si Cat Eye Pedron yang Steel ini adalah yang limited edition. Saya juga nggak tahu ya sebenarnya kelebihannya apa selain dari namanya Shield. Karena harganya beda jauh sama Pedron yang biasa, yang regular. Yang regular itu dulu dibanderol sekitar 350 ribuan. Nah yang Shield ini rada kurang ajar nih. Harganya sampai 750 ribuan dulu. Nah kalau sekarang harganya itu udah turun banget. Saya juga kaget sih. Harga barunya ini jauh lebih murah daripada kebanyakan seller yang jual second. Harga secondnya itu di harga 400 ribu sampai 375 ribuan. Nah alhamdulillah iseng-iseng saya googling dan ternyata dapat seller di Tokopedia yang harganya ini kisaran 325 ribu. Saya juga lupa ingat ya. Pokoknya seingat saya beli ini 340 ribu sama ongkos kirim teman-teman. Nah langsung kita bahas kelebihan dan juga kekurangan si Cat Eye Pedron Steel ini. Yang pertama kita bahas dari segi harga ya. Kalau saya paling senang bahas di yang penting-penting dulu deh. Harga nih teman-teman. Untuk harga 340 ribuan ya, teman-teman cari aja di online. Sekarang harganya kisaran di 320 sampai 400 ribu tergantung seller. Ya semakin kita niat semakin dapat murah sih. Jadi nggak usah deh nyari-nyari yang second gitu, karena riskan juga ya barang-barang seperti ini kalau kita beli second, kecuali udah ada perjanjian boleh retur kalau misalkan barangnya tidak sesuai iklan. Dari harga, ini di range harga 350 ribuan sudah termasuk salah satu cyclochrome yang paling murah dan juga akurasinya juga bagus banget teman-teman. Dari harga sih kayaknya dia head to headnya cuma ketemu sama Lisanda. Lisanda itu di bawah sama Cat Eye Pedron. Terus juga mungkin pilihan lainnya di 350 ribuan itu ada XOXX Plus. Jadi kalau teman-teman bukan termasuk pesepeda yang gemar upload ke Strava, ini menurut saya adalah salah satu pilihan yang terbaik. Oke, itu yang pertama masalah harga. Yang kedua durability-nya teman-teman. Ya siapa sih pesepeda yang nggak kenal dari produk Cat Eye buatan Jepang. Ya walaupun ya sebagaimana kita tahu ya, makin kesini made in aja Jepang, mungkin produksinya tetap di Cina, di Taiwan, bahkan di Indonesia. Tapi saya berani bilang sih, celah siapa gua. Sepengalaman saya ya, produk-produk Shimano, Cat Eye, pokoknya yang made in Jepang, walaupun dia bikinnya di Cina, di Indonesia, di Malaysia, kalau dia asli, itu insya Allah durability-nya itu bagus banget teman-teman. Karena apa? Karena made in Jepang itu biasanya punya SOP dan juga quality control di atas rata-rata. Saya sejauh ini alhamdulillah belum pernah komplain sih sama produk-produk keluaran Jepang, walaupun made in Cina ataupun made in Indonesia. Yang ketiga, Cat Eye Pedron. Setahu saya yang Stealth ini kelebihannya salah satunya dia dapat barfly. Dan ini barfly-nya manis banget ya. Tuh, lihat tuh. Ini emboss teman-teman. Jadi nimbul. Dan ini build quality-nya bagus ya. Kokoh banget gitu. Insya Allah nggak akan patah kayak merek sebelah. Bentuknya presisi banget kotaknya gitu. Saya suka banget sih Cat Eye Pedron ini dan nggak nyangka saya bisa beli yang limited edition yang Stealth ini. Karena kalau 750 ribu buat saya ini overpriced. Tapi kalau harganya di 350 ribuan, it's a good deal. Selanjutnya, kelebihan dari Cat Eye Pedron jelas banget. Ini dari speednya, dari average-nya, dari jam. Ini bisa kita lihat dengan sangat jelas di pagi hari.
selama ada cahaya ini insya Allah akan kelihatan. Tapi itu dia kelemahannya, dia nggak ada light teman-teman. Jadi kalau yang suka goes malam, ini sih bukan pilihan yang tepat ya. Lanjut masalah akurasi dari Cat Eye Pedron. Itu dia yang saya bilang. Buatan Jepang itu kalau bikin mereka tuh nggak pernah bercanda ya. Pasti dihitungin lah dengan segala macam kelebihan dan juga kekurangannya. Saya sudah compare ya. Jadi kalau buat GPS saya pakai ini nih, BeepU Pro. Terus saya juga pernah compare sama beberapa aplikasi kayak Strava dan juga Wahoo Fitness. Dia akurasinya beda-beda tipis teman-teman. Bahkan saya bisa bilang si Cat Eye Pedron ini karena dia base-nya bukan on GPS, lebih stabil ketimbang aplikasi atau gadget yang based on GPS. Nah biasa kalau misalkan GPS, kalau misalkan mendung, itu GPS-nya suka nggak akurat. Nah kadang-kadang kan kita bete ya. Kalau misalkan udah berpergian jauh, tiba-tiba akurasinya melenceng-melenceng, itu cukup bikin permasalahan ya. Tapi kalau misalkan Cat Eye Pedron ini insya Allah tidak akan menemukan masalah seperti itu. Saya lupa, ini sih bagian yang paling penting ya. Dia udah IPX8 teman-teman. Di atas IPX 6 dan juga 7. Ya iyalah. Artinya dia udah water resistant. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau ngajak sepedanya berenang juga insya Allah kuat. Tapi ngapain ya. Terus dia juga ada namanya ClickTag. Satu-satunya yang sudah diklaim sama Cat Eye. Jadi ini enak banget nih dipencetnya. Saya suka banget ketimbang yang touchscreen ya. Kalau touchscreen kan kalau misalkan kita olahraga tangannya keringetan atau pakai sarung tangan, mungkin akan mengurangi kenikmatan kita nih. Tapi kalau ini enak banget nih dipencetnya. Tuh. Dan bener-bener responsif gitu. Sekali lagi ya itu dia, kalau produk-produk Jepang sih memang nggak main-main sih kalau bikin sesuatu. Dan yang terakhir kelebihannya ya, baterainya ini badak. Bisa 1 sampai 2 tahun. Dan bisa seumur hidup kalau nggak dipakai. Dan saya lupa, dia juga kasih garansi 2 tahun. Cuman kalau masalah garansi nggak usah terlalu diharapin sih ya teman-teman ya. Kalau di kita kan atau dimanapun memang kalau klaim garansi itu cukup ribet. Ya bismillah aja supaya nggak dapat barang-barang yang reject. Jadi itu dia kelebihannya udah kita sebutin. Kekurangannya sih menurut saya ada beberapa ya. Dia nggak build on GPS, dia juga nggak bisa masukin heart rate monitor, dia juga nggak bisa lihat cadence kita. Dan buat saya itu sih bagian-bagian yang kurang begitu penting ya. Tapi itu balik ke selera ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan saya lagi niat latihan interval, saya pasti bawa 2 atau 3 pengukur kecepatan. Saya bisa pakai BeepU Pro saya buat upload ke Strava kalau lagi mau pamer. Terus juga bisa pakai handphone, pakai aplikasi. Setup di handphone yang masukin ke baju atau ke celana di kantong. Terus buat speednya kita bisa ngeliat ini. Dan insya Allah teman-teman deh, saya sudah bandingin. Di sini saya nggak kasih lihat ya. Lain kali mungkin kita bikin perbandingannya ya. Dia juga akurasinya, itu dia yang saya bilang. Saya pernah bandingin pakai BeepU Pro, pakai aplikasi Strava, dan beda-beda tipis. Bahkan bisa dibilang nggak beda sih. Kadang-kadang cuman komanya aja yang beda. Oke, itu dia review singkat si Cat Eye Pedron yang menurut saya yang Stealth Edition ini patut dipertimbangkan ketimbang kalian beli Cyclocom yang harganya 500.000, 600.000, jutaan rupiah. Apalagi kayak yang based on GPS itu cenderung lebih gampang rusak teman-teman. Ya saya belum membuktikan secara penelitian sih ya, tapi ya bayangin aja build on GPS harga 300 ribuan, sebagaimana review usernya banyak yang mengeluhkan build quality-nya. Sebut merek ya, ya teman-teman tahu lah. Itu dia videonya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Jangan lupa like and subscribe channel Fit and Eat. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.